Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali, saya kembali memakai jaket saya yang saya balik supaya merahnya kelihatan gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah berita yang hot lagi. Apa? Yaitu mengenai perkembangan kasus robot trading abal-abal DNA Pro. Ya, jelaskan robot trading abal-abal. Money game Ponzi. Dulu, tahun lalu gitu ya, ketika saya mulai membahas mengenai robot trading DNA Pro, waduh, saya banyak dibully, mau disomasi. Bahkan ada salah satu anggota jemaat gereja saya sendiri memaki-maki saya. Ya, padahal dia anggota jemaat saya gitu ya. Wah, pendetanya dimaki-maki, pendeta inilah brengsek lah apa. Ternyata yang brengsek dia gitu ya. Iya bener, anggota jemaat gereja saya gitu ya, bilang ini Chandra Teja itu bukannya pendeta yang benar gitu ya. Musik-musik bisnis orang. Saya sudah bilang segera tarik. Gak lama setelah dia maki-maki saya, seminggu atau 2 minggu lah, DNA Pro tutup. Kualat dia, kualat. Ya, mudah-mudahan dia dengar nih video saya ya. Mudah-mudahan dia dengar video saya. Bener ini serius gitu ya. Bisa-bisanya anggota jemaat maki-maki pendetanya sendiri gitu ya. Nah, kualat dia. Nggak tahu dia hilang berapa. Ada juga yang saya tahu sih kehilangan 1 miliar lebih gitu ya. Tapi udahlah, itu urusan dia ya. Nah, makanya kalau dibilangin nggak percaya, seakan-akan dia lebih pinter gitu ya. Ya biarlah kalau dia memang lebih pinter dan kehilangan uang, bagus gitu ya. Oke, apa nih yang saya maksud dengan berita hot? Jadi begini ya, kemarin hari Kamis ada berita yang benar-benar hot mengenai perkembangan kasus DNA Pro. Yaitu bahwa berkas perkara 10 orang tersangka dari kasus robot trading DNA Pro ini sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ya, ke-10 tersangka itu akan segera disidangkan. Iya betul, kan Anda ngerti kan urutannya kan? Mula-mula polisi melakukan penyelidikan, ya. Biasalah dari laporan masyarakat. Setelah itu status dinaikkan ke penyidikan ya. Dan juga ditangkapnya para ada direktur Daniel AB, ada founder, co-founder dan top leader yang sudah ditangkap dan ditahan. Ya kan? Kemudian akhirnya berkasnya setelah dikirim ke pihak kejaksaan, diperiksa akhirnya dinyatakan lengkap atau istilahnya P21. Sudah paham ya? Nah, setelah dinyatakan lengkap oleh P21, maka 10 tersangka itu akan segera disidangkan. Memang kita belum tahu tanggal persidangan pertamanya itu kapan, tapi akan segera disidangkan. Nah, di sini dikatakan 10 tersangka itu sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum atau P21 ya, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan Kamis kemarin 28 Juli. Ya kan? Wah, ini menarik nih. Nah, Nurul menyebut ada 1 tersangka yang berkasnya belum lengkap. Itu menyusul lah gitu ya. Ke-10 tersangka berserta barang bukti perkara, maksudnya perkara DNA Pro itu ya, hari ini, maksudnya hari kemarin gitu kan, karena ini berita kemarin gitu ya, diserahkan ke jaksa penuntut umum. Wah, jadi nanti mereka akan jadi tahanan pihak kejaksaan, tidak lagi menjadi tahanan pihak Bareskrim Polri, kecuali kalau dititip ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya tadi, nanti pihak kejaksaan akan menentukan tanggal sidang pertama. Mantep ini, mantep ya. Nah, memang ada 1 berkas perkara dengan tersangka dari DNA Pro ini yang masih belum P21, tapi is oke lah. Tapi yang 10 kan sudah lengkap ya. Masih dilakukan penelitian ya.
Rencananya akan dilaksanakan tahap kedua untuk yang 1 orang ini untuk pelimpahan berkas-berkasnya, ya. Nah, sedangkan untuk yang sudah komplit, ya semua berkas-berkasnya, tersangka dan barang buktinya akan diserahkan. Dalam hal ini sudah lah, karena kemarin serahkannya, ya. Nah, siapa saja 10 tersangka ini, ya, yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Ini disebut inisial gitu ya, tapi Anda pemain DNA Pro sudah tahulah siapa ya. Ya, saya bisa sih menyebutkan ini, cuman males saya nyari-nyari lagi ya. Inisial aja ya, ada JG, ada RK, ada R, ada YTS, ada SR. SR saya hafal banget nih, Stephen Richard gitu ya. Stephen Richard ini dulu yang ngumpulin dana untuk membuli 4 serangkai, ya. Salah satunya saya, ya kan, yang dianggapnya merugikan bisnis mereka, ya. SR, Stephen Richard. Kemudian RS, ada HAM, ada FYT, ada EDP, ada DT, ya. Nah, sedangkan 1 tersangka yang belum lengkap inisialnya MA, ya. EDP ya sepertinya Eliezer Daniel Piri atau Daniel AB alias DA, ya. Oke. Nah, di sini dikatakan yang 10 itu sudah lengkap, tapi Bareskrim menetapkan 14 tersangka, tapi ada 3 yang buron kan? Ada 3 yang buron, ya. Di sini total 14, 10 diantaranya berkasnya sudah P21, 1 masih belum P21, 3 buron, ya. Yang buron siapa saja ya, Anda sudah tahulah ya. Katanya katanya masih dalam pencarian, diduga ada di luar negeri. 1 diantaranya wanita, Cici Feve. Yang 1 lagi Daniel Z, ya. Daniel Z direktur, ya. Nah, ini katanya modus, ya kita sudah tahu lah ya. Modus yang digunakan oleh DNA Pro itu jelas skema Ponzi, kata Pak Wisnu Hermawan, Brigjen Wisnu Hermawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Nah, Pak Wisnu ini mengatakan keuntungan yang diiming-iming itu adalah palsu, karena itu uang member yang dibawa dipakai untuk membayar keuntungan member yang di atas, ya Ponzi gitu ya. Jadi Pak Wisnu menegaskan bahwa DNA Pro adalah sebuah kegiatan yang diduga robot trading dengan menggunakan metode Ponzi. Karena dia bilang, kita lihat bahwa keuntungan yang didapat oleh member sebenarnya keuntungan yang pura-pura, manipulatif, yang diambil dari uang member baru yang direkrut terus gitu. Nah, kalau rekrutannya ini makin lama makin melemah gitu ya, yang nggak bisa bayar. Nah, itulah Ponzi, ya. Nah, di sini disebutkan ya, kalau sebelumnya kan ada inisial tadi ya, EDP ya, Eliezer Daniel Piri, tapi di sini disebutnya sebagai DA, ya. Nah, di sini yang sudah lengkap DA sebagai Direktur Utama PT DNA Pro Academy, Daniel AB. Kemudian RK sebagai founder tim Ruduts. Kemudian RS co-founder tim Ruduts. DT sebagai exchanger tim founder Ruduts. YTS sebagai founder tim 007. FYT sebagai co-founder tim 007. RL sebagai founder dan exchanger tim founder Gen. Kemudian siapa lagi? JG sebagai founder dan sekaligus exchanger tim founder Octopus dan exchanger tim founder 007. SR Stephen Richard sebagai co-founder tim founder Octopus. Has sebagai branch office manager DNA Pro Bali, tim founder sentral. Nah, yang belum lengkap tadi MA sebagai pihak yang turut serta membantu tersangka ST
dan JG dalam melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, exchanger inilah yang menerima uang dari setoran ya, yang katanya untuk di trading, yang biasanya kalau masuk dengan 15.000 tapi kalau narik 13.000. Nah, selisihnya yang 2.000 itu di kalangan mereka disebut cendol. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, exchanger ini juga berat hukumannya karena dia melakukan tindakan pengumpulan dana tanpa izin. Dan yang selisihnya 2.000 itu dijadikan cendol, dibagi-bagi di antara mereka, ya kan? Di sini ditambahkan lagi, ya kita sudah tahu lah dari konten-konten saya sebelumnya, 3 DPO yang masih daftar pencarian orang buron gitu ya. 1 ya Daniel C alias Fauzi ya sebagai Direktur Business Development. Kemudian Ferawati alias V, ini yang wanita ya kan, sebagai founder tim sentral. Oke? Kemudian yang ketiga Devin alias Devinata Gunawan sebagai co-founder tim 007 ya. Nah, jadi itulah berita terakhir. Seru ya. Masih ada 3 nih ternyata yang masing DPO. Mudah-mudahan 3 ini segera tertangkap deh gitu ya. Nah, sama yang satu lagi yang masing belum lengkap berkasnya supaya segera lengkap, P21 juga gitu ya. Nah, tinggal yang 3 dah tuh, yang buron dicari gitu ya. Ya, atau gimana lah caranya. Bisa lah, pasti ketangkep, saya yakin sama kerjanya Bareskrim Polri sekarang ini. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai perkembangan terakhir robot trading DNA Pro. Kita nantikan babak selanjutnya, yaitu persidangan pertama. Jadi mohon maaf kepada Anda semua yang selama ini memaki-maki saya, membuli saya gitu ya. Ya, Anda tunggu saja gitu ya. Sabar ya. Mudah-mudahan Anda ikut melapor ya. Anda boleh saja membuli saya, tapi kalau Anda sudah yakin dan sudah sadar gitu ya, ditipu, ya laporlah. Kalau Anda waktu itu nggak ngelapor, ini sidang sudah dimulai, ya sudah. Uang Anda tidak kembali. Dan mudah-mudahan nanti hasil persidangan itu diputuskan bahwa aset-aset yang disita oleh Bareskrim Polri akan dikembalikan kepada korban, tidak lagi disita untuk negara. Karena ini sudah pernah diucapkan juga oleh Pak Bareskrim yang mau membantu para korban yang akan mengusahakan, dan itu juga harus dituntut gitu ya oleh para pengacaranya dari korban-korban yang melapor bahwa aset yang disita dari para tersangka ini akan diserahkan kembali kepada para pelapor. Nah, kalau Anda yang tidak melapor, yang masih sekarang mengharap bahwa DNA Pro itu adalah robot trading asli, ya Anda nggak akan dapat kembali uang Anda ya. Nah, nanti kita lihat saja hasil persidangannya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun gitu ya, keputusan sudah bisa dibacakan, mudah-mudahan uang korban bisa dikembalikan sehingga itu menjadi hadiah Natal dan Tahun Baru. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai perkembangan robot trading DNA Pro ini yang mulai memasuki babak baru, yaitu sudah P21 dan akan segera disidangkan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.